Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kanjani Putri dengan NIM 125.100.2012 dari Angkatan 2025 Akuntansi 21. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai transaksi-transaksi laporan keuangan dari usaha yang saya miliki. Sebelum lanjut ke transaksi yang saya jalankan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi usaha apa yang saya jalankan. Untuk usahanya sendiri, dengan nama Vekalux, untuk jenis usahanya itu perusahaan dagang. Untuk produk yang saya jual itu adalah tas wanita dengan dua macam jenis tas, yaitu ada tote bag dan sling bag. Untuk periode akuntansinya itu sendiri ada Agustus 2030, dan metode persediaan yang saya gunakan yaitu perpetual dan gross method. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transaksi-transaksi apa saja yang ada dalam perusahaan yang saya jalankan ini. Untuk di tabel sebelah kiri di sini, ini adalah transaksi untuk jurnal umum, dan tabel di sebelah kanan ini adalah transaksi untuk jurnal penyesuaian. Salah satu contoh transaksi yang ada di sini ada saya sendiri menyetorkan uang sebesar 300 juta. Lalu di sini saya melakukan pembelian toko, sewa toko dengan masa kontrak 6 bulan. Lalu di sini saya juga meminjam uang dari bank untuk modal dengan bunga itu 12% per tahun. Untuk satu bulannya itu 1%, yang mana untuk satu bulan sendiri saya akan membayar bunga 1 juta. Lalu salah satu contoh transaksi pembelian dan penjualannya itu ada di tanggal 8 Agustus. Saya melakukan pembelian barang dagang secara kredit dengan terms yaitu 2/10N/30 dan dikenakan PPN masukan sebesar 10%. Unitnya sendiri itu ada 400 unit tas sling bag dan 500 unit tas tote bag. Lalu di sini saya juga melakukan penjualan awal pertama kali itu di tanggal 10 Agustus dengan terjualnya itu 8 unit tas sling bag secara tunai, dan itu dikenakan juga PPN. Lalu di sini saya bukan hanya menjual tas dalam skala besar, tapi juga saya menjual tas dengan satuan, yaitu menjual 1 unit tas secara cash kepada pelanggan seharga 95.000, tetap dikenakan PPN. Lalu habis itu di sini saya juga membeli saham jangka pendek ke perusahaan lain secara tunai, dan saya juga di sini mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai 1 juta. Sisanya ini seperti membayar gaji, membayar biaya operasional, membeli peralatan-peralatan yang mana memang dibutuhkan untuk membangun usaha ini. Seperti itu. Sisanya mungkin saya ada membeli dan menjual barang yang saya jualkan. Seperti itu. Di sini saya juga ada jurnal untuk soal jurnal penyesuaian, yang mana di sini terdiri dari 7 soal, yang mana untuk 3 soal ini nanti adalah ketika yang sudah dipakai. Lalu di sini juga ada penyusutan untuk peralatan di tanggal 3 dan 5 Agustus. Lalu ada sisa dari perlengkapan toko, dan di sini juga ada bunga pinjaman bank, dan ada pendapatan jasa yang masih belum ditagih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal J1 saya di sini. Karena saya sendiri sebagai ownernya dan uang modalnya itu adalah dari saya sendiri, sehingga untuk akunnya itu adalah cash dan owner capital. Nah, karena di sini saya menggunakan metode perpetual, yang mana metode perpetual itu akan berpengaruh pada transaksi pembelian, yang mana ketika ada transaksi seperti pembelian barang dagang, metode pembelian, terus ada diskon pembelian dan freight in, itu akan diganti nama menjadi Merchandise Inventory. Jadi di sini salah satu contohnya seperti di tanggal 8 saya melakukan pembelian barang dagang, yang mana ini berpengaruh di akunnya diganti menjadi Merchandise Inventory.
Lalu di sini dikenakan PPN sebesar 10%. Di sini ada 4 juta dan total utang yang saya mempunyai itu adalah 44 juta. Lalu di sini di tanggal 10 saya memulai usaha pertama kali di mana saya menjual 80 unit tas dengan saya menerima cash itu ada 10.560.000 dengan sales revenue yang saya peroleh itu ada 9.600.000 dan PPN keluaran itu ada 960. Lalu di sini COGS untuk tasnya tersebut itu ada di 4 juta dan Mercedes inventory ada di 4 juta. Lalu di sini di tanggal 30 saya melakukan investasi kepada perusahaan lain jangka pendek yaitu jadi short term investment dan cash. Lalu di tanggal 31 itu saya ada mengambil uang untuk keperluan pribadi saya, yaitu di sini ada Prive dan cash. Untuk selebihnya, ini akun-akun lain itu seperti yang ada di sini. Lalu saya memperoleh balance itu untuk general jurnalnya sendiri itu di 667.322.000 untuk debit dan kreditnya. Lalu untuk dari inventory cardnya sendiri itu, karena saya menjual 2 unit barang, yang mana saya juga membuat 2 kartu yang berbeda, inventory card yang berbeda, yaitu yang pertama untuk item sling bag dan item tote bag, yang mana diperoleh cost of goods sold sendiri itu untuk sling bag itu ada di 8.650.000 dan ending inventory-nya itu ada di 30.060.000. Untuk item tote bag sendiri itu ada di 5.360.000 dan ending inventory itu ada di 14.850.000. Kenapa untuk di sini itu ada segini? Karena untuk cost of goods sold sendiri itu diambil dari yang cost of goods sold yang di sini itu akan ditambahin di total semuanya. Dari yang di sini di total semuanya, maka hasilnya itu ada 5.360.000. Begitu pula dengan ending inventory yang mana hanya diambil di akhir, yang mana dari di sini maka di total hasilnya jadi 14.850.000. Begitu pula dengan tas sling bag seperti itu. Lanjut untuk di ledger sendiri, untuk ledgernya sendiri di sini saya memindahkan akun dari jurnal umum atau J1 lalu J2 dan J3, yang mana diperoleh untuk total ledgernya sendiri itu untuk cash ada di 296.951, untuk short term investment itu ada di 2.500.000 dan begitu pun selanjutnya itu sampai dengan memperoleh 31 akun dan sampai dengan inventory dari cash sampai dengan inventory itu ada total 31 akun ledger yang saya buat untuk usaha VK ini sendiri. Lalu setelah itu di sini ada trial balance, yang mana untuk trial balance sendiri ini adalah dari ledger dari J1 itu setelah diposting ke ledger maka dibuatlah trial balance untuk menentukan apakah ini balance atau tidaknya. Jadi ketika setelah dipindahkan yaitu dengan total balance itu ada di 462.225.000. Lalu di sini ada J2 sesuai dengan soal yang tadi saya jelaskan. Untuk J2 sendiri ini adalah akun-akun dari J2. Yang mana ini adalah depresiasi dari store equipment-nya itu untuk 2 tanggal itu di 1 bulan, selama 1 bulan itu ada di Rp583.333. Dan total balance-nya itu ada di Rp11.083.333. Lanjut di sini ada adjusting trial balance, yang mana untuk adjusting trial balance-nya sendiri ini adalah penggabungan dari ketika J2 ini dipindahkan ke ledger, lalu setelah ditotal maka hasil yang didapat adalah segini. Dengan total balance itu ada di Rp464.408.333. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adjusting trial balance, yang mana untuk adjusting trial balance sendiri di sini untuk trial balance dan adjusting trial balance hanya dipindahkan saja. Namun income statement dan statement of financial position ini sedikit berbeda, yang mana untuk income statement sendiri ini yang dipindahkan adalah akun 4 dan 5 atau yang biasa disebut dengan akun revenue dan akun expense, yang mana untuk akun revenue dan expense ini kita memperoleh untuk di debitnya sendiri untuk akun expense sendiri itu ada di Rp31.388.333. Dan untuk akun di kreditnya sendiri itu diperoleh
Rp33.995.000, yang mana selisihnya itu ada di Rp2.606.667. Kenapa demikian? Ini hasil dari ini bisa kita katakan sebagai net income. Karena kenapa? Untuk income statement sendiri, apabila revenue lebih besar daripada expense, maka dia akan memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Seperti yang kita lihat di sini, 33 juta dengan 31 juta itu lebih besar 33 juta, yang mana 33 juta ini adalah pendapatan yang kita peroleh, dan yang mana 31 juta ini itu adalah beban yang kita peroleh. Sehingga karena pendapatannya itu lebih besar, revenue yang kita dapat itu lebih besar daripada dengan expense sendiri, maka diperolehlah 2.606.667 rupiah. Dan untuk statement of financial sendiri ini, yaitu untuk akun 1 dan 3 itu dipindahkan di sini sehingga menghasilkan 433.020.000 untuk debit, dan untuk kredit itu 430.413.333.000, yang mana untuk selisihnya itu sama di 2.606.667.667, sehingga untuk dari selisih di sini bisa dikatakan benar, karena untuk menentukan worksheet sendiri apabila dia benar atau salah ditentukan dari selisih dari net income-nya itu tersendiri. Ketika net income yang dihasilkan dari income statement dan financial statement of financial position ini sama, maka bisa dikatakan worksheet itu balance atau sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang income statement dari VK-Look sendiri. Karena di sini kita menggunakan sistem metode perpetual, yang mana ketika terjadinya purchase itu untuk saldo-saldonya akan digabungkan menjadi satu. Seperti di sini, saya akan menjelaskan secara rinci terlebih dahulu. Di sini sales yang kita peroleh itu ada 33.395.000, itu diambil dari worksheet. Lalu habis itu di sini ada sales return and allowance diambil dari worksheet juga, dan untuk net sales-nya sendiri itu ada di 33 juta. Ada di 33 juta 300. Untuk net sales itu, lalu di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang COGS-nya itu tersendiri. Untuk COGS-nya tersendiri itu karena di sini kita memulai usahanya belum ada inventory awal, sehingga di sini beginning inventory untuk 1 Agustus 2030 itu kosong. Nah, seperti yang tadi saya bilang, karena kita menggunakan metode perpetual, sehingga untuk purchase-nya sendiri ini apapun yang mempengaruhi pembelian, maka itu akan dijadiin satu, baik dari purchase sendiri, fair in, purchase return, dan purchase discount, yang mana untuk perpetual sendiri itu dia langsung diakumulasikan menjadi satu, yang mana sehingga total itu jadi 58.920.000. Itu sudah diakumulasikan menjadi satu, karena ini kan menggunakan metode perpetual, sehingga semuanya itu dijadikan satu, ditotalin dulu jadi satu, baru dipindahkan ke income statementnya itu tersendiri. Nah, untuk last purchase and return and allowance ini karena tadi udah diakumulasikan menjadi satu di purchase, sehingga di sini 0, dan untuk pembelian bersihnya tersendiri itu ada di 58.920.000. Nah, sehingga untuk ending inventory-nya tersendiri itu di 44.910.000. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat di inventory card, yang mana untuk ending inventory-nya tersendiri itu untuk sling bag itu ada di 30.060.000, dan untuk di tote bag itu ada di 14.850.000, yang mana ketika di total akan menghasilkan ending inventory yaitu 44.910.000. Lalu selanjutnya itu ada COG. Untuk
cost of goods sold tersendiri itu adalah selisih dari net purchase dikurang dengan ending inventory menghasilkan cost of goods sold-nya itu adalah 14.010.000. Lalu untuk gross profit sendiri itu didapat dari net sale dikurang dengan COGS menghasilkan gross profit yaitu 19.290.000. Yang mana laba kotor yang didapatkan itu adalah 19.290.000. Lalu laba kotor ini dikurangi dengan operation expense. Yang mana untuk operation expense sendiri ini dibagi menjadi dua. Itu ada selling expense, yang mana untuk selling expense tersendiri ini adalah biaya yang langsung mempengaruhi penjualannya itu tersendiri. Yang mana biaya itu tuh akan mempengaruhi penjualan, kayak misalkan dari gaji seperti di sini advertising expense, yaitu beban iklan, yang mana itu kan berpengaruh ke penjualan ya, untuk meningkatkan penjualan itu tersendiri. Nah, di mana selling expense tersendiri ini totalnya itu ada di 4.783.333 rupiah. Sedangkan untuk administrative expense tersendiri itu merupakan biaya operasional di balik layar yang untuk mendukung kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut tersendiri. Yang mana untuk total administrative expense itu ada di 11.050.000. Nah, lalu untuk total dari selling expense dan administrative expense itu ada di 16.283.333 rupiah. Sehingga income from operation-nya itu ada di, atau bisa dibilang laba operasional itu tersendiri itu ada di 3.006.667, yang mana ini adalah selisih dari gross profit dikurang dengan total dari operating expense itu tersendiri. Lalu di sini ada other income and expense, seperti di sini ada service revenue, terus other from operation itu ada di interest expense, dan untuk net income-nya tersendiri itu adalah totalnya itu ada di 2.606.667, sehingga akumulasi dari Vecalux sendiri ini menghasilkan laba akhir, yaitu untuk di bulan pertama penjualannya itu mencapai 2.606.667. Jadi Vecalux sendiri ini dalam menjalankan usahanya itu memperoleh segini. Walaupun usahanya baru dijalankan selama 1 bulan dan baru memulai buka usaha itu tersendiri, tetapi Vecalux itu sudah memperoleh keuntungan yang cukup signifikan, sekitar 2 juta. Lalu di sini kita akan lanjut ke return statement of owner equity. Kenapa di sini statement of owner equity bukan return earning? Karena di sini saya memulai usahanya itu untuk dengan modal saya sendiri, dan usaha itu usaha masih individu, usaha yang saya kelola sendiri, bukan dalam usaha skala besar seperti perseroan terbatas atau semacamnya. Jadi di sini untuk laporannya tersendiri itu ada di owner capitalnya itu di 1 Agustus itu ada sekitar 300 juta, yang mana terus net income itu ditambah dengan net income dari bulan Agustus, diambil dari income statement yang ini, lalu dipindahkan ke sini, jadi ada di 2.606.667. Lalu di sini totalnya itu ada di 302 juta, dan ini dikurang dengan price, yang mana saya mengambil price-nya itu untuk diri saya sendiri itu ada di, untuk keperluan pribadi itu ada di 1 juta, sehingga memperoleh owner capital akhir itu ada di 301.606.667. Selanjutnya ada di statement of financial position.
Untuk statement of financial position ini adalah dua bagian, yaitu ada aset dan ada liability dan equity. Untuk asetnya sendiri itu di sini dibagi jadi dua, ada non current asset dan current asset. Yang mana untuk non current asset itu di sini ada store equipment dan less accumulated depreciation, yang mana dengan total non current asset itu di 34.416.667, dan untuk current assetnya tersendiri itu totalnya itu adalah di 397.020.000, sehingga total aset yang diperoleh itu ada di 431.436.667. Nah, untuk liability dan equity-nya tersendiri itu yang mana terdiri dari equity. Untuk total equity-nya itu 301.606.667. Ini diambil dari return earning yang ini, dipindahkan ke statement of financial position. Lalu di sini ada non current liability yaitu sekitar 100 juta, dan current liability-nya itu ada di total 29.830.000, sehingga di total dari statement of financial position ini di 431.436.667 rupiah. Nah, namun untuk lebih jelasnya di sini untuk di sini saya juga bisa menjelaskan tentang kenapa sih ini non current asset, kenapa ini current asset, dan kenapa di sini ada non current liability dan current liability. Kenapa non current asset itu adalah investasi jangka panjang, di mana Vekalux ini berinvestasi berupa store equipment, yang mana store equipment ini tuh barang-barang yang dibeli dengan jangka panjang, seperti kayak contohnya seperti AC dan semacamnya itu digunakan untuk jangka panjang. Meja, yang mana ini bisa dibilang investasi jangka panjang dan dia mengalami depresiasi. Lalu untuk current asetnya tersendiri ini adalah investasi jangka pendek, yang mana di sini tuh investasi jangka pendeknya itu ada banyak, seperti cash, secondary survival, yang mana akan habis dengan akan habis dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lalu di sini ada non-current liability. Non-current liability-nya tersendiri itu adalah kewajiban jangka panjang, yang mana untuk Vekalux sendiri ini meminjam uang dari bank selama dengan bunga 12% untuk 1 tahun, yang mana untuk 1 bulannya tersendiri itu ia harus membayar 1 juta. Nah, ini investasi jangka panjang selama investasi jangka panjang. Lalu ini ada current liability, yang mana current liability sendiri itu adalah utang jangka pendek, yang mana diperoleh dari Vekalux sendiri ini mengutang kepada orang lain, terus lalu itu ada interest dan FAT out, sehingga total dari keseluruhan dari statement of financial position itu ada di 431.436.667 rupiah, yang mana ini di aset dan di liability dan equity ini adalah balance. Lalu di sini ada closing entries, yang mana untuk closing entries-nya tersendiri ini adalah di mana menutup seluruh akun pendapatan dari income summary dengan ke akun income summary, yang mana itu menutup akun dari pendapatan dan beban, sehingga diperolehlah akun yang ditutup itu totalnya itu 68.990.000. Lalu di post closing trial balance ini adalah akun dari daftar saldo bersih, yang mana ketika kita menutup akun di closing entries itu, kita akan memasukkannya ke ledger. Nah, ini untuk post closing trial balance ini adalah akun-akun yang tidak ditutup, yang mana akan digunakan untuk periode selanjutnya. Seperti itu. Jadi, ini adalah akun-akun yang memang nanti akan digunakan untuk periode di bulan September.
seperti itu. Jadi ini akan menjadi saldo awal akun yang ada di Post Closing Terbalance ini akan menjadi saldo awal kembali di periode selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah semua transaksi yang VKLux jalankan selama 1 bulan penuh dengan menggunakan metode perpetual. Di sini mungkin ada seperti yang baru, ada yang ingin saya jelaskan, yaitu pajak. Kenapa PPN ini tidak masuk ke dalam hitungan seperti inventory card? Itu karena itu akan menaikkan harga barang dagangnya itu tersendiri menjadi terlalu tinggi, atau yang bisa disebut overstate, dan itu melanggar prinsip dari akuntansinya itu tersendiri, seperti itu. Sehingga untuk saya simpulkan dari seluruh transaksi yang dibuat oleh VKLux tersendiri, VKLux ini memperoleh keuntungan dalam penjualan pertama itu di Rp2.606.667, yang mana untuk penjualannya tersendiri itu sebesar Rp33.395.000, dan untuk penjualan bersihnya itu ada di Rp33.300.000. Lalu untuk COGS tersendiri itu mendapatkan total Rp14.010.000. Untuk gross profitnya itu ada di Rp19.297.000, yang mana ini mencerminkan margin keuntungan yang sangat sehat, yaitu sekitar 57,9% dari total penjualan bersih perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai usaha yang saya jalankan, yaitu VKLux, dengan periodenya itu ada di bulan Agustus, dengan semua transaksi-transaksi yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.